Hot Wheels. Nah, ini dia. Bukan sekedar mainan, tapi investasi. Dari mana investasinya? Simak terus video gua sampai selesai dan jangan skip-skip. See you. Hey, apa kabar teman-teman semua? Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Ya, hari ini karena masih di rumah aja. Ayo, siapa yang masih di rumah aja? Kita stay at home. Nah, karena masih di rumah aja, kali ini gue mau manjain koleksi gue. Ini karena udah lama banget nggak kesentuh, akhirnya agak-agak berdebu dan hari ini gue mau bersih-bersih mobil, ya cuci mobil, car wash. Nah, Hot Wheels untuk sebagian orang mungkin hanya cuman sekedar mainan mobil-mobil yang kecil gitu ya. Tapi ada beberapa orang yang membuat akhirnya mobil-mobilan ini jadi investasi. Nah, di mana investasinya? Nanti sambil gua bersih-bersih mobilnya, gua akan jelasin di mana nilai investasinya diecast Hot Wheels ini. Oke. Nah, kebetulan punya gua, koleksi gua ini kebanyakan ada yang gua lost nih kalau dikeluarin dari bungkusnya kayak gini nih. Dikeluarin dari bungkusnya namanya lost, kita sebutnya lost. Nah, kalau gua ada yang gua lost, ada yang memang masih gua pakein blister. Nah, ini namanya blister. Ini namanya masih blisteran, masih utuh. Nah, untuk kolektor biasanya mereka jarang yang di lost. Jarang yang dibuka. Kecuali mereka punya double. Nah, double seri, double mobil-mobilannya ada double gitu ya. Kayak ini aku ada dua. Di sini gua ada dua nih. Nah, ini ada dua nih. Ini ada dua. Aku juga mau bakal lo satu kayaknya nih, dan satu enggak. Nah, buat teman-teman kolektor, biasanya mereka memperhatikan sekali yang namanya packagingnya. Nah, ini packagingnya. Kalau kita seorang kolektor ya, seorang kolektor diecast atau Hot Wheels, biasanya packagingnya tuh rapi semua bro. Dan harus rapi, nggak boleh ada sampai biasanya kan di ujung-ujungnya ke kopek-kopek ya, ujung-ujungnya ke kopek-kopek gitu. Nah, atau ada yang blisternya ini sampai kelipet atau apapun itu. Nah, biasanya kita nggak mau kalau kolektor yang kayak gitu-gitu, walaupun mobilnya ya mobil-mobil favorit lah. Nah, dan kebanyakan punya gue ini adalah gue punyanya yang memang gue mengkoleksi untuk pick up, truck gitu ya, dan mobil-mobil Jepang. Nah, kebanyakan punya gue pick up. Kenapa gue lebih suka mobil-mobil pick up gitu ya, mobil-mobil truck, mobil-mobil jeep gitu ya. Karena gue lebih kebanyakan nonton film kali ya, jadi gue ngelihat mobil-mobil pick up luar negeri tuh keren-keren banget gitu. Dan itu yang jadi pilihan gue, karena Hot Wheels kebanyakan pick up luar negeri, Chevy gitu kan, terus Ford. Nah, itu banyak diminati oleh para petani di luar negeri yang pekerjaannya mereka bawa-bawa barang-barang berat dan banyak gitu ya. Dan lucunya adalah Hot Wheels ini ketika mobilnya itu adalah mobil-mobil Jepang seperti ini Toyota Tundra. Ini Toyota Tundra. Ya. Terus ini ada Toyota apa ya? Oh, Toyota 1987. Ini ada dua kalau nggak salah. Mana satu lagi? Oh, ini dia. Nih, ini ada dua. Nih, Toyota 1987.
Lucunya kalau yang mobil Jepang, mereka ada spionnya. Ada spion kecil ini, spion kecil. Nih, ada spion itu. Ini juga ada. Tuh. Kelihatan ya spionnya kecil. Kalau yang lain nggak ada. Nih, ini gue punya Ford Ranger. Ini Ford Raptor. Nih Ford Raptor juga nggak ada spionnya. Nah ini gue custom. Ini gue custom jadi bannya bisa goyang-goyang. Ya, bisa buat off-road beneran tuh, goyang dia. Oh. Dia bisa injak mobil tuh. Ya enggak. Gitu, jadi kolektor Hot Wheels ini luar biasa, top banget guys, kalian guys. Siap meramaikan buat teman-teman yang baru mau memulai kolektor Hot Wheels-nya. Silahkan teman-teman cari yang teman-teman inginkan deh. Yang teman-teman inginin semua, cari yang, karena kita kolektor juga termasuk passion gitu. Kita pilih mobil yang, gue pilih pickup, gue pilih mobil Jepang, gue pilih mobil muscle car gitu ya. Silakan aja. Muscle car tuh mobil-mobil Amerika yang gede-gede gitu, yang sedan-sedan gitu ya. Nah, silakan aja. Jadi teman-teman kalau mau memulai, mulai aja. Tapi cari ciri khas dari teman-teman semua. Jadi koleksinya bisa ada investasinya. Tuh pickup. Ini kombi pickup. Terus gue juga ada beberapa seri. Ini ada Silverado. Nih ada Silverado. Ini juga Silverado. Jatuh. Silverado kuning. Nah ini gue ada beberapa. Ada Silverado sih paling banyak sih gue. Nah gue kebanyakan pickup dan trucks. Biasanya ini juga ada nih mobil-mobil Jeep gini gede. Terus ini juga ada. Ini kelihatan kan ya? Iya. Nah dan beberapa ini yang ada keren lagi, gue punya ini. Nah ini Nissan Titan. Ini ceper banget bro. Emang aslinya begini. Ini nggak di custom. Oke. Nah sambil memanjakan ini, sambil gue mau bersih-bersih. Oke. Nah bersih-bersih gampang. Cukup dengan lap yang udah kita basahin sama tisu. Nah tisu kering. Oke. Nah jadi ada beberapa mobil yang harus gue lap. Ini jadi gue lap aja langsung. Gue lap gitu ya. Ini kan dia basah ya. Ini kan basah nih. Kondisinya basah, gue lap aja. Biar buat ngilangin debu-debunya. Lapin aja dulu semuanya. Ketika kita lagi pegang lap basah, kita lap semuanya aja kondisinya. Ya. Nah ini ada juga yang gue custom. Aslinya kayak gini. Nah ini aslinya. Nah ini gue custom. Nah ini dengan tipe mobil yang sama, tapi ini asli, ini gue custom. Jadi kayak kebuka ya. Iseng-iseng custom sendiri sih. Nah ini ada. Nah yang jadi inceran kolektor lainnya adalah terkadang. Nah ini kalau pickup nih yang susah ininya nih. Yang susah kita bersihin dalam baknya karena dia ada serat-seratnya. Sebenarnya gue harus pakai sikat gigi. Nah tapi nggak apa sih, udah gini aja. Jadi yang penting debu-debunya hilang dan jadi shiny lagi. Nggak perlu snow wash ya. Ini gue lap aja langsung. Nah ini kan sebenarnya sih masih banyak lagi yang
yang mau gue taruh di sini, tapi kayaknya tempatnya nggak muat, jadi gue taruh seadanya aja. Gue ada sekitar berapa ya? Udah lebih dari 500 kali. 500 piece. 500 piece, gila ya, banyak banget. Itu juga nyicil sih belinya dikit-dikit. Karena kalau langsung kadang-kadang ada menteri keuangan yang agak marah-marah. Jadi gue nyicil aja belinya. Oke, nah ini bisa juga kita giniin aja langsung. Jatuh semua ya. Ntar gue ambil. Ini gue runtut aja bikinnya. Nah ini gue kombi, gue punya 2 nih. Kayaknya udah bersih. Oke. Yap, the last one. Akhirnya capek juga cuci mobil ya. Jangan kan mobil beneran, mobil-mobilannya pegel ini tangan. Nah, setelah di lap-lap, nah dia udah bersih sekarang, semuanya udah bersih, alhamdulillah. Terus gimana caranya ngebersihin yang blisteran? Nah, kalau yang blisteran sama aja, cuman lapnya jangan terlalu basah ya. Lapnya jangan terlalu basah. Jadi kita cuma buat ngilangin debu-debunya aja. Buat ngilangin debu-debunya gitu ya. Nah, kebetulan ini yang seri Monster Jam. Wah, ini seri Bigfoot, bro. Wow, seri Bigfoot Monster Truck. Karena gue suka yang pick up, gue suka yang truck, ya gue kumpulinnya yang pick up dan yang truk kayak gini. Gitu. Nah ini cukup kalau yang plastiknya nggak apa-apa. Cuma kalau yang untuk yang blister yang kertasnya, lapnya searah dan jangan sampai basah. Kalau basah nanti akan rusak sayang. Atau kalau mau amannya pakai tisu kering. Ya, iya kalau amannya pakai tisu kering. Oke. Gue akan jelasin kenapa mobil-mobilan ini bisa jadi investasi. Ya. Kalau kita di
kolektor, akhirnya ini bisa jadi investasi. Kebanyakan kolektor adalah nggak dibuka. Kebanyakan kolektor nggak dibuka, tapi ada juga kolektor yang memang di loss dibuka. Kenapa? Karena gini, contoh. Misalkan kayak gini deh, ya ini aja lah, nggak apa. Nah, misalnya kayak gini, ya. Nah, dia punya ini kan krum-kruman ya, dia punya ini krum-kruman nih. Nah, ini biasanya kalau kemakan waktu, dia bakal jadi putih gitu. Jadi kerumannya hilang karena debu, karena umur juga gitu kan. Akhirnya dia rusak. Nah, makanya kenapa kolektor kebanyakan itu diecast-nya nggak dibuka. Hot Wheels-nya nggak dibuka kayak gini. Gitu. Nah, ini salah satu inceran kolektor juga nih. Honda Civic. Nah, Hot Wheels yang jadi apa namanya? Yang jadi koleksi dari kolektor adalah Hot Wheels yang kebanyakan Hot Wheels yang real car. Real car itu adalah mobil benerannya ada. Mobil benerannya ada. Kayak gini, ini Silverado. Ini Silverado nih. Mobil aslinya ada. Chevrolet Silverado. Ya. Kayak gini, ini VW kodok gitu ya. Mobil aslinya kan juga ada. Terus ini ada Honda Odyssey. Ini Honda Odyssey, ini versi yang ini versi yang NGK. Terus ada juga oh ya, ini dia. Ini saya punya dua kombi T1 pickup. Oke, nah itu. Ini tampak depannya, ini tampak belakangnya. Ya, terus ada juga mobil-mobil Jepang. This is a Datsun. Ini Datsun pickup. Nah, ini Datsun pickup. Ya, Datsun pickup. Nah, kebanyakan ini juga jadi inceran kolektor karena ada beberapa kolektor yang memang mengoleksi mobil-mobil Jepang. Nah, makanya saya punya ini. Nissan GT-R. Nah, ini Nissan GT-R. Oke. Terus saya punya ini tadi Civic. Karena mobil aslinya ada, di Indonesia juga ada, namanya Civic Nova. Ini mobil diecast-nya. Nah, ini ada Honda City. Nah, ini lucu banget sih, kecil mobilnya gitu, lucu banget. Nah, ada juga ini saya punya Civic. Itu ada 3. Nah, ini ada Civic. Nah, ini semuanya Honda Civic. Nah, kebanyakan yang saya kumpulkan adalah mobil-mobil Jepang dan pickup. Jadi mobil-mobil merek-merek keluaran Jepang dan pickup. Nah, beberapa kolektor banyak sekali yang mengumpulkan, dan teman-teman kolektor biasanya mereka adalah fokusan itu kayak saya, fokusnya di mobil pickup dan mobil Jepang. Ada juga yang fokusnya ke mobil-mobil yang aneh. Itu ada juga kan, karena Hot Wheels juga keluarin yang tipe Angry Bird gitu kan. Terus ya itu mobil-mobil lucu, mobil-mobil aneh itu. Jadi banyak, jadi macam-macam sih sebenarnya kolektor itu. Kalau saya lebih memilih ke real car. Real car adalah mobil-mobil yang memang mobil aslinya ada gitu. Mobil aslinya ada dan saya punya diecast-nya, saya punya miniaturnya gitu ya. Nah, ada lagi yang memang benar-benar jadi kolektor cari. Nah, kayak gini. Ini luar biasa.
Kenapa saya bilang luar biasa? Ini terlihat biasa aja ya, terlihat biasa aja. Tapi teman-teman tahu ini base bawahnya ini dia besi. Base bawahnya besi dan atasnya besi. Jadi atas bawah besi. Nah kebanyakan kan kalau kayak gini, ini base bawahnya plastik. Tuh. Base bawahnya plastik. Ini besi. Nah jadi kita juga harus bisa lihat seperti ini. Nah ini juga nih. Ini base bawahnya besi nih. Atasnya besi. Atasnya besi juga. Ini buatan mana ya? Biasanya yang astaga. Biasanya yang buatan nah ini kalau yang ini made in Malaysia. Malaysia, Thailand biasanya besi, tapi ada juga yang plastik. Ini juga bawahnya plastik. Ya, ini Silverado. Bawahnya plastik. Nah, jadi di mana Hot Wheels itu bisa menjadi kolektor? Karena itu tadi saya bilang. Ada yang ini nggak akan saya jual. Base atasnya besi. Ya, base bawahnya besi. Nah, teman-teman bisa nih, akan saya zoom ya. Teman-teman bisa lihat bannya ban karet. Nah, kalau yang bannya karet, ya, bannya karet nih. Dia ada kembang-kembangnya. Kalau yang plastik, dia nggak ada kembangnya. Contoh. Nah, ini plastik. Ini nggak ada kembangnya nih, halus. Nah, ini ada kembangnya. Kelihatan ya? Nah, ini made in Malaysia, tapi tipenya customized C3500 Looney Tunes series. Nah, saya juga punya satu lagi yang bannya karet nih. Nah, ini bannya karet made in Thailand. Versi 50 tahun. Ini Ford Ecoline pickup. Ini seri 50 tahunnya Ford Ecoline pickup. Nah, ada juga ini. Salah satunya adalah ini. Kenapa ini jadi minatan kolektor? Karena ada ini, tracer hunt. Tracer hunt-nya ada di... Jadi tracer hunt itu ada lambang Hot Wheels yang nempel di bodinya. Ini Night Sitter. Ini lama banget. Ini lama banget karena blisternya aja udah sampai kuning ya. Jadi memang ini versi lama banget. Jadi ini saya keep. Nah, ada lagi nih. Ini juga bisa jadi incaran kolektor. Kenapa saya bilang ini bisa jadi incaran kolektor? Bukan karena mobilnya. Ya, bukan karena mobilannya, tapi karena apa? Karena dia menghadap ke kanan. Karena dia menghadap ke kanan, ini adalah mobil yang gagal produk sebenarnya. Tapi banyak incaran kolektor yang mengumpulkan mobil-mobil yang gagal produk. Ada yang kebalik, ada yang bannya copot. Saya punya satu lagi bannya copot, tapi saya naruhnya di mana lupa. Itu bannya copot. Nah, dan ini memang jadi incaran kolektor. Nih, ini mobil unik gitu ya. Nah, ini bedanya ini. Semua mobilnya menghadap ke kiri, tapi ini menghadap ke kanan. Semua Hot Wheels mobilnya menghadap ke kiri, ini menghadap ke kanan. Nah, ini yang jadi incaran kolektor. Kenapa
Hot Wheels bisa jadi investasi karena itu. Hot Wheels bisa jadi investasi karena itu. Karena keunikannya, dan Hot Wheels itu setiap tahun mengeluarkan varian-varian baru. Jadi itu akan jadi incaran terus buat si kolektor. Kayak gini. Nah, varian ini apa ya? Lupa gua. Oh, ini custom Chevy. Ini Chevy tahun 1962 di custom dengan dia punya papan surfing. Saya ada dua, ini satu warna biru kalau nggak salah. Tapi di mana saya lupa. Kayaknya sih di atas di rak. Nah ini, yang barunya keluar seperti ini. Mana custom Chevy gua? Ini juga custom Chevy. Ini juga custom Chevy 62. Ini warnanya Dove, merah Dove. Ini keren banget. Nah ini yang tipe baru dikeluarin nih tanpa papan surfing, tapi dia bikin animasi papan surfing ada di baknya. Kayak menurut gue sih ini maksa banget sih, tapi ya it's okay lah, gue punya custom Chevy. Nah kalau ini benar-benar nggak ada sih, nggak ada ya, memang dia arahnya bukan ke buat surfing. Nah ini ada beberapa custom Chevy gue. Sebenarnya banyak, ada berapa ya? Ada lebih dari 5 kalau nggak salah. Ah ini juga nih. Ini ungu custom Chevy-nya. Nah, ada juga ini. Nah, gue punya ini. Ini adalah mobil Dominic Toretto di Fast Furious berapa ya? Fast Furious 8 kalau nggak salah, yang di apa namanya? Yang di salju. Nih. Nah, ini mobilnya Dominic Toretto. Yang di salju nih, yang di salju. Gue juga punya apa lagi ya? Oh, ini juga papan surfing nih. Nah ini kayak gini kayak jeep gini gue ada banyak juga nih. Ini Blazer gue punya berapa seri ya? Ini ada ini lagi Blazer gue. Bukan. Ini kayaknya ada kuning. Nah ini Jeep Blazer. Karena gue ngumpulin juga gitu. Jadi per seri ini kan ada banyak warna ya. Jadi gue kumpulin warnanya juga. Jadi per seri per warna gue kumpulin nih sebenarnya. Per seri per warna gue kumpulin. Jadi lucu aja gitu, dan ada beberapa yang kalau emang gue double ya, gue bisa custom. Gue bikin custom sendiri. Gue kayak gini, kayak yang tadi gue udah liatin ya. Ini gue custom. Nah ini juga, ini serinya nih. Ini serinya. Nah yang ini seri hijau tapi ini gue custom. Nah tuh. Ini seri yang hijau, ini gue custom. Ada juga yang masih di blister. Nah ini masih di blister. Gue lap dulu karena ini belum gue lap kayaknya. Kinclong this yellow. Ini juga mobil Jepang. Ini juga mobil Jepang. Ini Nissan Fairlady 2000. Ini mobil Jepang. Kumpulin di sini aja, sama-sama orang Jepang dia, biar ngobrol. Ada Nissan Skyline. Nah ini juga nih ada birunya nih. Ini ada birunya nih. Ini Nissan Fairlady biru nih. Ini biru nih. Ya. Ini juga gue punya.
Ini Datsun Bluebird Wagon. Ini Datsun Wagon. Ini Mazda RX-7. Ini Mazda RX-7. Gue ada mereknya juga masalah. Oh, ini Miata nih. Ini Mazda MX Miata merah. Oke. Itu terus gue punya, ini gue punya ini mobil lucu. Ini ternyata ada hitam ini. Fairlady hitam. Ada juga ternyata. Oh, ini ada juga nih. Nissan Skyline GTR Grey. Nah, ini temennya ini nih. Nih temennya nih. Jadi gue kumpulin perwarna juga nih dia. Ya. Jadi ini gue kumpulin perwarna nih, tuh Nissan GTR. Oke. Ini juga ada Datsun Fugus Custom warna. Ini banyak sih. Ini seri ini banyak nih. Ini banyak. Ini banyak nih. Gue punya putihnya juga. Putih mana ya? Gak gue keluarin. Gue udah ada putih juga. Gak gue keluarin. Gue punya. Oh, ini nih. Ntar dulu ya. Nah, ini nih. Jadi berantakan itu nggak apa dah. Yang penting kita taruhnya baik. Nah, ini sama yang tadi yang gue bilang ini sama nih. Ini sama nih versinya nih. Ya, ini ada beberapa. Ini ada yang abu-abu. Nah, ini versi wagon ini. Ini versi wagon ini. Ini versi wagon. Gue juga punya ini mini kombi. kombi. Nah, gue juga punya ini Morris Mini Cooper. Nih gue mau jual ke itu gue mau jual ke artis biar jadi 1 miliar ya gak. Jadi cagur beli ginian doang 1 miliar bro. Nih gue punya nih tuh. Ntar gue jual ke artis biar jadi 1 miliar. Oke, nah itu dia tadi kenapa Hot Wheels itu bisa jadi investasi. Karena ada kolektor dan karena Hot Wheels mengeluarkan beberapa varian tipe setiap tahun. Jadi teman-teman kolektor ini banyak banget yang bikin jadi harganya mahal gitu ya. Kayak yang ban-ban karet yang tadi gue punya ini kayak gini ya. Ini loss aja bisa sekitar 250-an lebih. Karena Looney Tunes nggak keluar lagi. Ya, gue bisa jual 250, gue bisa 500 ribu pun bisa. Ya, nah ini kayak gini Bigfoot gitu ya, Bigfoot gini tuh. Ini gue punya 2. Nih gue punya 2 Bigfoot. Nah, ini
harganya bisa mahal karena ini tidak keluar lagi. Yang udah kita punya ini Hot Wheels tidak akan produksi di tahun-tahun berikutnya, mereka nggak akan produksi dengan warna dan tipe yang sama. Walaupun tipenya sama, dia nggak akan keluarin yang warnanya sama. Karena itu Hot Wheels akan terus menjadi idaman, Hot Wheels akan terus menjadi investasi buat para kolektornya gitu ya. Jadi Hot Wheels diecast gitu. Jadi karena mereka tidak membuat varian baru dengan warna yang sama, atau variannya sama, warnanya sama, dia nggak akan bikin. Misalkan gini, misalkan dia Silverado hitam. Nah ini Silverado hitam ini ya di tahun 2000, sekitar 2019 kalau nggak salah, apa 2018 ya. Nah ini ya, dia cuma keluar 2, putih dan hitam. Ini doang. Di tahun berikutnya ada nggak? Nggak ada. Itu dia kenapa Hot Wheels jadi investasi. Kenapa diecast lain selain Hot Wheels itu tidak bisa jadi investasi. Biasa aja gitu. Maksudnya nggak dengan harga yang fantastis dan segala macam gitu ya. Karena mereka tiap tahun bisa mengeluarkan tipe yang sama dengan warna yang sama. Jadi bukan menjadi incaran gitu. Jadi setiap tahun peminat Hot Wheels akan terus berburu gitu, hunting sampai bisa terpuaskan mereka punya collection gitu ya. Nah kayak gini. Ini juga di 2017 kalau nggak salah, 17 kalau. Ini sekitar 2017-an. Ini keluar cuma 2. Versi ini doang. Versi ini aja nih. Abu-abu dan ini. Udah. Tinggal keluar lagi. Nah, di tahun berikutnya baru dia keluar. Ini 2019 nih. Ini 2019. Saya juga punya hitam. Bukan nih. Gitu. Jadi kenapa bisa jadi investasi? Karena itu. Karena Hot Wheels tidak mengeluarkan warna yang sama di tahun yang berbeda. Nggak mungkin. Itu akan terus jadi buruan para kolektor sehingga Hot Wheels bisa jadi investasi. Oke, teman-teman. Sampai di sini aja. Memelihara diecast, memelihara Hot Wheels yang bisa jadi investasi dan hobi sekaligus bisa mendatangkan uang. Nah, buat teman-teman yang punya hobi lain atau yang sama-sama punya hobi diecast atau Hot Wheels, bisa komen di bawah supaya kita bisa kontak-kontakan, biar kita bisa, mungkin kita bisa barter-barteran. Begitu, kita bisa barter-barteran. Dan para pencinta Hot Wheels terkadang ketika dia punya double atau sama bentuknya gitu ya, mereka akan barter ke apa yang mereka inginkan. Jadi teman-teman, apa hobi teman-teman, nikmatin aja sekarang, mumpung lagi di rumah aja gitu ya. Gue lagi nyuci mobil kalau gue, dan perdiecasan ini nggak akan mati gitu. Jadi ya hobi koleksi itu luar biasa sih, apalagi koleksi yang bisa jadi investasi gitu ya. Dan investasi itu uang kita sih sebenarnya gitu. Investasi itu uang kita. Dan teman-teman, investasikan atau cari hobi-hobi yang bisa menghasilkan uang dan sebagai investasi. Kita bisa jual, kita bisa mendapatkan uang gitu ya dari hobi kita. Oke, see you on the next video. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Bye bye.